uh, melanjutkan kegiatan kita terkait dengan editing konten video sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muji kemarin. Kepada Bapak Muji kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan kita. Ya, terima kasih Pak Lawrence atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, apa kabar nih? Pagi Pak. Pagi. Semoga sehat selalu. Amin. Ini kebetulan berbatik ria hari ini ya. Tenun. Tenun. Oh, kalau di sana hari Kamis tenun. Kami di DKI setiap Kamis memang berbatik. Jadi pakai seragam PDH-nya Senin, Selasa, dan Rabu. Kamis batik, Jumat baju daerahnya. Kebetulan di Betawi bajunya koko atau bahasanya sadariah, kalau wanitanya sadariah. Oke rekan-rekan, sebelum kita memulai, saya ingin sejenak coba kita ber-ice breaking dulu. Nanti rekan-rekan di sana setiap akan memulai pelatihan atau tatap muka atau rapat atau apapun yang mengumpulkan beberapa orang, banyak orang, usahakan kita punya tabungan ice breaking gitu. Jadi untuk memecahkan masalah, untuk memecahkan kebekuan gitu ya. Untuk mengenalkan diri, ini saya sebelumnya mungkin ada yang baru bergabung dari kemarin belum ada ini. Ada namanya, ada ibu baru nih. Pak Doni juga kemarin masuk ya Pak Doni? Pak Doni Goran. Oh ini ada nama Grace Cantik, oh nama baru. Oke Bapak Ibu, mohon izin. Clue-nya masih mungkin kemarin sudah pernah ikut. Clue-nya adalah Bapak Ibu tebak apa yang saya ucapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, coba Bapak Ibu boleh di-unmute semuanya, boleh dibuka suaranya semuanya biar kita berkomunikasi. Ada Pak Adi Wewo, ada Pak Emiliano, Pak Uta, Bu Grace, Bu Pramesti, Pak John, Pak Seo, Pak Naldina Ben, Bu Jesi, Pak Naldinias, Ibu Oa, Pak Gep, Pak Lawrence, Ibu Jens, Pak Peter, Pak Doni Goran, Ibu Nelly, Pak Carlito. Lalu ada Bu Fiani. Oke. Jadi apa kita mau memperjelas saja dulu ya pagi ini ya? Atau ada sekecil apapun ada yang bisa ditampilkan dari teman-teman? Masih buka daftar main lama dong. Gimana Pak Weo? Kemarin kita transaksinya belum dapat. Pak John, mohon izin Pak John suaranya nggak begitu ini. 1, 2. Oke. Kemarin kita transaksinya belum berhasil di download. Jadi kami menggunakan Filmora. Oh, Filmora. Dan yang akan kami tampilkan ini produk dari Filmora, bukan dari Camtasia. Oh, boleh. Silakan. Ya, baik. Yo. Oh, ini Mam. SSD Mam. Ini ke Mam gitu. Halo Pak. Kelihatan kan? John. Oke, siap. Bisa terlihat ini? Oke. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Tarmujianto, Widya Iswara, BPSDM DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas materi pelatihan salah satu agenda pelatihan dasar CPNS, yakni etika publik. Untuk diketahui, agenda pelatihan dasar CPNS ada 4 agenda. Yang pertama adalah sikap, perilaku, dan bela negara. Yang kedua ada nilai-nilai dasar PNS. Dan yang ketiga ada kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Serta yang keempat agenda habituasi. Untuk mata diklat etika publik masuk ke dalam agenda kedua, yakni nilai-nilai dasar PNS. Di sana ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Etika publik, mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, penerapan kode etik PNS, beserta analisis dampaknya. Materi etika publik ini akan disampaikan dalam 12 jam pelajaran. Indikator hasil belajar dari mata diklat etika publik ini diharapkan peserta mampu, yang pertama, memahami kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, diharapkan peserta mampu memahami bentuk-bentuk sikap yang bertentangan dengan kode etik dan implikasinya. Serta yang ketiga, diharapkan peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN. Materi pokok dalam etika publik ini ada 3. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Metode pembelajaran materi etika publik ada ceramah, pemutaran film pendek, diskusi, studi kasus, dan aktualisasi. Mantap ya. Oke, mantap Pak John. Hasil siapa yang edit nih? Ada teman kita, Pak. Oh, mantap itu udah itu tinggal dihalus sedikit itu ya. Dipasin tadi suaranya dan mulutnya memang suaranya kurang ini ya, kurang pas. Tapi perlu diperhalus sedikit, tinggal diupload di YouTube. Kalau untuk Filmora kebetulan ada ini ahlinya nih, Mas Yudi nih, rekan saya nih, Mas Yudi. Mas Yudi, apa kabar Mas Yudi? Baik, alhamdulillah Pak Tarmuji, Bapak Ibu yang lain, selamat pagi. Mas Yudi, ternyata teman-teman sudah mencoba latihan untuk mengedit video, namun dengan menggunakan Filmora, Mas, karena yang kebetulan sudah diinstal Filmoranya, sedangkan Camtasianya belum. Tadi sudah diperlihatkan ke kita, sudah oke, Mas. Kalau menurut saya sudah oke, Mas. Gimana Mas Yudi? Sedikit tadi sebentar mengikuti ya. Baru banget join nih Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya pagi-pagi baru join karena saya harus gabung ke Zoom Maryland di sebelah gitu. Kebetulan saya juga mentor di sana, jadi harus berbagi ini nih ruangan. Mohon izin sebelumnya. Tapi kalau berarti Bapak Ibu semua pakai Filmora ngeditnya atau ada yang pakai Camtasia Pak Muji? Pak Tarmuji? Pakai. Untuk sementara Filmora.
Karena Untuk mungkin sementara pakai Filmora, Mas Yudi. karena mungkin Camtasia terlalu besar ya downloadnya, sekitar 700 mega kalau nggak salah saya lihat itu. Kalau Filmora hanya 200 megaan ya kalau Filmora kalau nggak salah. Oke. Sip, berarti kurang lebih udah oke ya Pak Tarmuji ya? Kalau menurut saya sudah oke. Silakan Pak. Mungkin kita putar lagi. Boleh. Kita buat karena Pak Yudi baru bergabung. Oh boleh Pak. Boleh silakan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya terlambat izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Tarmuji Widya Iswara, BPSDM DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas materi pelatihan salah satu dasar CPNS, yakni etika publik. Untuk diketahui, agenda pelatihan dasar CPNS ada 4 agenda. Yang pertama adalah sikap, perilaku, dan bela negara. Yang kedua ada nilai-nilai dasar PNS. Dan yang ketiga ada kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Serta yang keempat agenda habituasi. Untuk mata diklat etika publik masuk ke dalam agenda kedua, yakni nilai-nilai dasar PNS. Di sana ada akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Etika publik mari memastikan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dari pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, penerapan kode etik PNS, beserta analisis dampaknya. Materi etika publik ini akan disampaikan dalam 12 jam pelajaran. Indikator hasil belajar dari mata diklat etika publik ini diharapkan peserta mampu, yang pertama, memahami kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, diharapkan peserta mampu memahami bentuk-bentuk sikap yang bertentangan dengan kode etik dan implikasinya. Serta yang ketiga, diharapkan peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN. Materi pokok dalam etika publik ini ada 3. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Metode pembelajaran materi etika publik ada ceramah, pemutaran film pendek, diskusi, studi kasus, dan aktualisasi. Luar biasa ya Pak Tarmuji ya, alhamdulillah. Ini baru pembelajaran setengah hari ya, kurang lebih kemarin ya, setengah hari, tapi itu juga pakai Camtasia. Tapi ini sudah bisa mengedit pakai Filmora ya Pak Tarmuji ya, luar biasa nih. Alhamdulillah, luar biasa nih teman-teman di BPSDM di NTT. Ini kalau menurut saya benar tadi kata Pak Tarmuji bahwa memang udah sangat baik untuk bagi teman-teman yang istilahnya baru tahu, baru mempelajari kemarin, itu sudah sangat baik. Ini videonya luar biasa. Seperti itu ya Pak Tarmuji, walaupun mungkin masih nanti mungkin sedikit izin koreksi ya Pak Tarmuji dan teman-teman semua, tambahan aja mungkin karena tadi saya sedikit aja melihat di kalau bumper nanti masing-masing instansi punya ketentuan sendiri ya bumper. Tapi tadi sudah cukup menarik
ada musik-musik daerah dan alat-alat daerahnya seperti itu udah bagus, tapi mungkin bisa ditambahkan ciri khasnya, atau tadi sudah ada sih logo BPSDMD NTT ya Bapak Ibu ya, sudah ada, tapi mungkin nggak tahu, tadi saya kayak kalau nggak salah tidak melihat tulisan secara jelasnya BPSDMD NTT-nya kalau nggak salah. Itu pertama itu. Lalu yang kedua saya lihat sudah sebetulnya overall tuh kalau saya kasih nilai mungkin udah nilai 8 lebih ya Pak Tarmuji ya. Udah bagus banget sebetulnya. Itu. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan sedikit aja Bapak Ibu, sebetulnya ini selera balik lagi. Nah, kalau saya pada saat penulisan 4 agenda itu Bapak Ibu, kan Bapak Ibu tadi Pak Tarmuji menjelaskan 4 agenda ya. Nah, kalau bisa sebelum menuliskan, sebelum diucapkan, tulisannya jangan keluar dulu. Sebelum diucapkan jangan keluar dulu. Jadi misalkan 4 agenda, nanti masing-masing keluar 1 agenda pertama yang disebutkan, lalu disebutkan agenda kedua, baru keluar tulisannya seperti itu. Jadi tidak tulisannya duluan baru diucapkan, tapi kalau bisa berbarengan seperti itu. Kalaupun mau tulisan duluan tapi jaraknya tidak terlalu jauh, itu sih. Lalu terakhir di bumper terakhir tuh, nah itu udah menarik Bapak Ibu di bumper. Tapi kalau saya lihat nanti kalau teman-teman semua download videonya tersebut, itu nanti akan ada ada kolom hitam di kanan kirinya tuh. Ada kolom hitam di kanan kirinya. Kalau boleh dilihat tadi deh, coba boleh dilihat lagi Pak John atau Bapak Ibu yang lain di bumper yang terakhir deh. Di bumper yang terakhir, ya di kanan lagi. Oke. Nah, pause Pak, boleh. Di pause Pak, boleh. Jadi tadi kalau dilihat di kanan kirinya ada hitam ya, ada hitam. Nah itu kalau memang memungkinkan ditarik videonya, jadi tidak ada blok hitam di kanan kirinya, Bapak Ibu. Kenapa? Kan nanti pada saat di-download itu terlihat sekali blok hitamnya kanan kiri. Jadi terlihat berbeda dengan video-video yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau bisa ditarik ke kanan kiri biar lebih nggak ada blok hitamnya, seperti itu sih. Mungkin masukan saya cukup itu karena sudah bagus Bapak Ibu sekalian. Coba sih sampai ke gambar yang tadi Pak. Terus ke kanan Pak. Sip. Nah ini ditarik bisa nggak Pak video? Oke. Yang di menu editing yang di atasnya, di gambar di video di atasnya diklik. Nah, ditarik ke kanan, Pak. Sip. Nah, mantap. Nah, oke. Jadi itu nanti tidak terlihat hitam kanan kirinya sebetulnya. Sip. Hanya itu aja sih Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau mau, ini tergantung selera ya. Mungkin kalau mau ditambahkan background, seperti mau ditambahkan background yang pada saat penerangan ya, pada saat penerangan boleh ditambahkan. Terus kalau untuk background bisa baik di Camtasia ataupun di Filmora juga sudah tersedia sebetulnya backsound ya, backsound yang gratis sebetulnya. Nah ini juga mungkin teman-teman semua hati-hati jika video ini kan nantinya pasti akan diupload ke YouTube ya. Nah, jika menggunakan backsound yang berbayar, itu khawatirnya nanti kena klaim oleh teman-teman yang pencipta dari backsound tersebut. Nah, saran saya teman-teman semua bisa mencari backsound. Biasanya backsound yang tersedia di Camtasia ataupun di Filmora itu yang sudah bersifat gratisan. Jadi kalau teman-teman semua upload ke YouTube nggak masalah. Tapi jika teman-teman semua misalkan mau pakai lagunya Gigi misalkan, atau mau pakai lagunya band mana, atau mau pakai lagunya band lokal dari NTT, boleh. Tapi pastikan itu tidak punya atau hak ciptanya istilahnya gratis lah, hak ciptanya seperti itu. Tolong dipastikan. Kenapa? Karena nantinya misalkan diklaim salah oleh penciptanya, video teman-teman semua itu bakal nggak ada suaranya malah. Hanya tampilannya saja seperti itu. Karena saya pernah mengklaim beberapa video lah seperti itu. Jadi bukan diklaim ya, tapi mengklaim beberapa video seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu Pak Tarmuji dan teman-teman semua luar biasa. Saya kasih applause untuk teman-teman semua.
Alhamdulillah, luar biasa. Silakan Pak Tarmuji. Betul, betul. Terima kasih Mas Yudi. Ya. Keren-keren ya teman-teman di BPSDMD NTT. Gitu. Sudah bagus. Kalau untuk Camtasia mirip-mirip saja teman-teman. Mirip-mirip. Cara pengeditannya pun mirip-mirip. Tadi memang menurut Mas Yudi tinggal selera kitanya saja. Mau pernak-pernik, mau ditambahkan belakangnya atau latar belakangnya mau warna apa, mau ngambil dari mana. Cuma saran saya tadi menambahkan seperti Mas Yudi, kalaupun kita akan menambahkan gambar yang kita download di Google, ingat cantumkan sumbernya untuk menghindari plagiaris gitu ya. Bagus teman-teman, ada beberapa sih kalau saya kehalusannya saja, kehalusan animasinya saja, lalu besar font hurufnya juga itu perlu juga diperhatikan. Lalu eye catching-nya ya tadi warna. Kalau hurufnya warna putih berarti di belakangnya warnanya apa yang gelap gitu. Itu saja. Tapi nanti biasanya learning by doing tuh kalau lalu ada rasa gitu, ada feel di teman-teman tuh kalau punya jiwa seni biasanya tuh hasilnya bagus. Tapi kalau jiwa seninya nggak ada juga biasanya ya sudah yang penting bikin. Tapi kalau ada jiwa seni, tapi saya yakin rekan-rekan di NTT jiwa seninya bagus-bagus. Jadi nanti ketika mengedit atau mengkompilasi hasil videonya, saya yakin pasti bagus lagi. Terima kasih teman-teman, walaupun hanya setengah hari, tapi ternyata hasilnya di luar dugaan saya. Ternyata Mas Yudi tadi ngasih nilai 8 lebih ya. 8 lebih, Pak. Kalau saya 9 lebih deh. Siap. Oke Mas Yudi, untuk hari ini kita sebetulnya hanya meneruskan apa yang akan kita perbuat untuk menjadikan dalam satu video. Betul. Mungkin perlu nggak kita, atau teman-teman perlu nggak bagaimana cara mengupload? Jangannya sudah punya YouTuber semua ini, udah jadi YouTuber semua nih. Kayaknya dari wajah-wajahnya gitu nih Pak Tarmuji nih, wajah-wajahnya selebgram ya? Atau YouTuber kayaknya Bapak Ibu nih. Luar biasa. Itu videonya hanya satu atau gimana Pak Tarmuji? Satu ya Pak Tarmuji? Kemarin dikirim Mbak Tika, saya sih ada 2 tapi mungkin 1 kali ya. Apa dikirimnya hanya 1? Oke. Enggak yang diedit oleh teman-teman Bapak. Oke, rekan-rekan. Kayaknya hanya 1 ya. Bagaimana Pak John? Teman-teman di sana hanya mengedit 1 video atau ada lagi video lain? Ada lain yang yang pernah ngedit sendiri atau gimana? Bapak Ibu, silakan. Yang aktornya teman-teman semua nih. Atau video yang kemarin dikirim Pak Tarmuji tadi diedit 1, ada lagi yang mengedit beda gitu. Silakan. Ada lagi nggak? Kira-kira teman-teman. Atau hanya 1 video aja yang diedit ya tadi? Atau jadinya hanya 1 video? 1 saja Pak. Oh 1 saja. Oke. Bagus. Berarti kalau di sini teman-teman semua udah punya akun YouTube atau gimana teman-teman semua? Di BPSDM sendiri? BPSDM NTT apa sudah punya akun YouTube? Kalau iya Pak? Udah Pak? BPSDM NTT apakah sudah punya akun YouTube Pak? Ya, sudah Pak. Sudah ya, berarti ada beberapa webinar yang kita lakukan, kita sudah live streaming ke YouTube juga. Oke, berarti maksudnya sudah bisa mengupload video ya Pak ya ke YouTube ya? Sudah. Sudah ya. Oke. Boleh saya cek Pak nama akun YouTube-nya apa Pak? Izin? BPSDM NTT. Oke, coba saya searching ya Pak sebentar. Ya, boleh. Monggo. Oke. Oke. Nanti kita kontak-kontak ya Pak Yudi. Siap Pak, boleh Pak. Boleh di-share nomor HP-nya. Oke, boleh Pak. Bisa lebih kan. Siap. Waktu 4 hari ini paling tidak mencapai seluruh proses yang berlangsung. Oke, siap. Wah ini udah lama nggak upload ya Pak ini ya Pak. Oke, siap. Ini saya chat nomor saya ya. Mungkin nomor Pak Tarmuji juga boleh di-chat ya Pak ya. Siap.
Oke. Nah itu kalau saya lihat sudah bagus Pak di YouTube-nya, tapi terakhir upload 1 tahun yang lalu ya Pak? Oh, iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Beberapa waktu hari kemarin kita baru. Oh, untuk yang terbaru ya. Kemarin itu cuma yang live streaming yang minggu lalu Pak. Oke, live streaming. Oke, sip. Oke, bagus Pak. Nah ini terkait dengan hal ini, apa namanya, bagus udah punya YouTube, dan kalau live streaming itu bagus sekali kalau bisa dikoneksikan dengan YouTube ya Pak Tarmuji ya. Jadi bukan hanya teman-teman yang ikut di Zoom, tapi bisa juga live streaming dari YouTube seperti itu. Bagus sekali, dan ini cukup baik untuk meningkatkan share, untuk meningkatkan algoritma dari YouTube teman-teman BPSDM nih seperti itu. Karena kebetulan ini izin Pak Tarmuji mungkin sedikit nyambung ya, karena sekarang kan Indonesia udah masuk ke industri 4.0 ya. Di dunia itu udah 4.0, apa-apa sekarang udah teknologi ya Bapak Ibu semua, dan memang media sosial, platform media sosial tuh banyak sekali Bapak Ibu semua. Seperti Bapak Ibu tahu, mungkin Bapak Ibu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, dan lain sebagainya. Nah itu memang di dunia saat ini itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Selain untuk dokumentasi Bapak Ibu semuanya, itu juga sangat dibutuhkan untuk menjual dalam tanda kutip, memasarkan BPSDM atau instansi Bapak Ibu semuanya. Kebetulan beberapa bulan lalu saya sempat mengikuti pelatihan seperti pengembangan media sosial. Nah itu mungkin saya kasih tips-tipsnya ya Bapak Ibu terkait dengan media sosial nih, terutama mungkin YouTube dan Instagram. Nah, karena YouTube dan Instagram itu menggunakan algoritma Bapak Ibu. Jadi apabila kita sering mengupload video, sering mengupload atau memposting suatu hal dalam media sosial kita, terutama YouTube dan Instagram itu, nah itu akan algoritma kita akan sering terbaca, akan sering dicari itu akun kita oleh para penonton, baik itu Instagram ataupun teman-teman dari yang youtuber yang lain seperti itu. Jadi saran saya memang sering upload Bapak Ibu, dan sering menggunakan namanya hashtag tagar. Nah itu misalkan di Instagram dan di YouTube juga pakai tagar Pak. Nah kebetulan saya sudah coba di Instagram dan di YouTube. Nah, kebetulan dengan pakainya tagar-tagar itu, insight-nya akan lebih tinggi. Yang melihat akun-akun kita akan lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena tagar tersebut yang digunakan para pengembang bisnis, para marketing atau marketer ya untuk menjual akun-akun mereka dalam tanda kutip. Seperti itu. Jadi, memang kalau sudah pakai YouTube, dan nantinya kalau YouTube khususnya mungkin kan bisa dikoneksikan ke ke Moodle ataupun ke e-learning teman-teman semua seperti itu. Jadi saya rasa berkembang di BPSDM di NTT ini luar biasa ya Pak Tarmuji ya. Insya Allah nanti bisa langsung mengangkasa nih insya Allah nih bisa. Saya yakin kalau tadi saya lihat di YouTube juga ada beberapa editan seperti itu. Bagus sekali Pak. Mungkin Pak Tarmuji mau ditambahkan, silakan Pak Tarmuji. Saya kebetulan kalau di milenial kurang memahami nih Mas. Ini kebetulan pesertanya milenial semua nih. Saya usianya udah usia kolonial. Oke. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mungkin ya, Pak Tarmuji ya? Sambil kita sharing aja ya pagi boleh. Ini sharing. Karena waktu kita masih lumayan panjang ya Pak Tarmuji ya. Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 kurang lebih. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Di sini udah saya chat ya nomor saya sama Pak Tarmuji ya. Bapak Ibu boleh nanti di WhatsApp aja ataupun di email. Kalau mau email juga boleh nih, saya cantumkan emailnya Bapak Ibu. Kemarin di CV saya juga ada Bapak Ibu kalau mau email ataupun media sosial saya yang lain boleh. Yang pasti Mas Yud nanti ketika rekan-rekan di NTT akan syuting mandiri atau nanti biasanya rekan-rekan diminta, apalagi yang Widya Iswaranya tuh diminta untuk membuat pembelajaran melalui YouTube atau video.
ini pastikan bahwa pakaian kita ketika syuting itu hindari warna-warna hijau. Jadi bukan hanya laut selatan saja yang menghindari warna hijau. Ternyata ketika syuting untuk video pun hindari yang warna-warna hijau, karena biasanya kita pakai layar atau green screen kan. Jadi warna-warna hijau yang melekat di tubuh kita diubah menjadi warna-warna lain. Lalu huruf-hurufnya mungkin saya tadinya pengen melihat nih teman-teman nih. Kemarin bagaimana ketika kita ngobrol di video itu ngomong lalu muncul tulisan yang biar cepat itu pakai recording di Camtasia gitu ya. Tapi mungkin nanti sambil jalan pasti teman-teman saya yakin bisa. Nah, tadi saya bilang learning by doing itu pasti sekali syuting malah bisa jadi saya ketika membuat satu video itu bisa berapa kali syuting gitu. Itu jangan-jangan malah durasi syutingnya itu bisa 1 jam 2 jam tapi ternyata hanya dipakai yang 5 menit atau 7 menit karena harus banyak yang dibuang ketika tangan ini, ketika matanya kemana. Lalu kalau tipsnya bila kita tidak bisa susah untuk menghafalnya sebagaimana kemarin Ibu Tika memberitahukan, kalau bisa sih dihafal materinya. Tapi kalau materinya terlalu banyak untuk dihafal susah, saya yang sering membuat dalam bentuk PowerPoint, lalu saya slideshow, lalu letakkan laptopnya itu di belakangnya kamera gitu. Jadi seakan-akan mata kita tuh melihat kamera sambil juga sebetulnya membaca tulisan yang ada di laptop yang sudah kita slideshow, yang ada di belakang kameranya. Jadi pastikan, nanti karena yang sering saya syuting sendirian, jadi berapa detik, lalu saya berhenti, lihat hasilnya, oh mata saya kurang ke atas, mata saya kurang bawah. Tapi kalau Bapak Ibu melihat video di BPSDM DKI, mungkin Bapak Ibu akan memperhatikan, oh ya ini matanya kemana nih, si aktor ini, si Widya Iswara ini. Matanya ke kanan, ke kiri, jarang ada yang mirip-mirip pembaca berita lah. Kalau pembaca berita kan layarnya bisa jadi besar, kalau kita paling layarnya, atau solusinya kalau nggak mau membaca di laptop, mungkin kita pakai InFocus, Mas Yudi ya. Bisa. Sorotkan InFocus ke tembok atau ke layar gitu, jadi kita membacanya di layar yang besar. Betul. Yang kameranya berada di depan layarnya. Jadi mata kita seakan-akan melihat kamera padahal membaca tulisan yang ada di belakangnya. Betul. Sepertinya itu Mas Yudi. Betul Pak Tarmuji. Jadi silakan Pak John. Pak Yudi. Iya. Saya lihat seperti contohnya green screen-nya milik Pak Muji yang tidak kita pakai contoh ini, kelihatannya terang sekali gitu. Apakah itu pakai lighting dari atas dan dari samping ya? Coba Pak Tarmuji. Saya kebetulan di rumah itu ada ruangan terbuka sana, Pak. Jadi matahari langsung. Oh. Jadi sekitar jam 10 pagi yang sering saya syutingnya. Jadi matahari nggak panas-panas banget, tapi ada cahaya. Ruang terbuka biasa kendalanya noise ya, Pak ya? Ya, betul. Kebetulan kita ada void ya. Kalau di rumah itu di belakang rumah di dapur ada void. Cuma kadang-kadang ada di belakang rumah ada suara itu jual bakso. Nah, kadang-kadang ada juga bunyi gelondang gitu ya. Itu cara menyamarkan noise-nya itu ya pakai musik tadi ya. Kalau saya seringnya gitu pakai musik. Tapi yang bikin kesel kalau udah terakhir Pak ya, udah video udah mau selesai, ada suara tuh kenceng banget nggak bisa dihilangin. Motongnya susah. Motongnya susah. Pak. Iya. Itu penting. Saya jangan mempersulit kita di editing nanti. Kalau betul, Pak. Dibuat yang scene yang besar dengan durasi waktu yang panjang ya, kita agak kesulitan untuk mengeditnya. Betul, Pak. Pak Yudi dan Pak Muji, kalau bisa share ke kita yang nanti mau membuat konten ini, contoh-contoh storyboard gitu, miliknya Pak Yudi sama Pak Muji. Oke, boleh Pak. Kebetulan banget ya Pak John, kebetulan banget. Saya baru mau ngasih contoh nih, kebetulan Pak. Ini kita chemistry udah ada nih sama BPSDM NTT nih. Nah, izin ya Pak Tarmuji dan teman-teman semua saya share nih. Nah, kebetulan banget pas. Nah ini contoh. Jadi kalau storyboard yang kemarin itu storyboard istilahnya bagi yang awal kita baru mau coba buat konten, Bapak Ibu sekalian. Yang kemarin ada pointer, lalu kita mau ngapain aja, ada wajah segala macam. Nah ini
storyboard yang versi saya, versi mungkin bagi teman-teman yang kira-kira ngeditnya mau belakangan deh, yang penting kita syuting dulu. Mungkin seperti itu. Nah, ini storyboard yang sengaja saya buat, sebetulnya bukan storyboard ya, kalau dibilang ini narasi aja, teman-teman semua. Jadi saya hanya menggunakan PowerPoint, tulisannya besar-besar, dan seperti tadi kata Pak Tarmuji, ini diletakkan, jadi itu kalau saya syuting itu selalu di lantai 2. Di depan saya itu ada kamera handphone untuk syuting, di belakangnya ada tangga. Tangga bukan tangga naik ke atas ya, tapi tangga yang buat betulin lampu atau ngecat kayak gitu, itu tangga. Nah, laptop saya ditaruh di atas tangga, di belakang kameranya. Jadi biar tidak terlalu terlihat menatap ke tempat lain selain ke kamera, jadi saya akalin di belakang. Walaupun mungkin kadang-kadang sempat terlihat. Kenapa? Karena beda sama tadi kalau kata Pak Tarmuji kan, kalau penyiar itu tidak terlihat kita melihat tulisan ya. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, penyiar itu baca Bapak Ibu. Jadi penyiar tidak menghafal. Penyiar itu membaca. Jadi yang menarik kalau Bapak Ibu punya anggaran, sebetulnya bisa pakai yang seperti di penyiar. Jadi dia mempunyai video buat merekam kameranya, itu di dalamnya ada tulisannya. Jadi dia bentuknya agak besar, mungkin sekitar 30 kali 30 cm ya. Kameranya itu di dalamnya ada tulisannya. Dan yang mengatur jalannya tulisannya itu si presenter sendiri. Jadi dia mau tidak mau seperti melihat ke kamera, padahal yang dilihat itu kameranya plus ada tulisan-tulisannya. Itu kalau teman-teman di misalkan di RCTI ataupun di Metro TV, TV One dan lain sebagainya. Itu pada saat baca berita ya. Nah, itu tidak kayak istilahnya dia menggunakan tulisan atau catatan tulisan nih biar cepat, biar bagus alurnya seperti itu. Nah, bagi kita yang mungkin tidak punya, ini karena saya waktu keterbatasan printer saya males kalau ngeprint karena buang-buang kertas, akhirnya udahlah PowerPoint ini saya taruh di atas tangga, yang tangganya di belakang kamera. Jadi sekali ngelirik nggak masalah seperti itu. Tapi memang kalau mau lebih bagus lagi, biar lihat lebih natural, Bapak Ibu itu benar dipahami dan benar-benar ya dipahami alurnya lah, mau kemana sih, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman semua suka lihat YouTube saya, Pojok Informasi Aparatur, itu banyak sekali video-video yang membahas tentang tips and tricks barang jasa. Nah, tips and tricks barang jasa itu saya sama sekali tidak pakai skenario, tidak pakai storyboard. Kecuali saya yang membaca ke lab itu daftar pertanyaan teman YouTube audience yang lain. Seperti itu. Cara saya menjawab itu benar di luar skenario. Jadi ya apapun saya ucapkan di situ. Nah, itu mungkin lama-lama akan terbiasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di mindset saya sedikit juga ya, mungkin nanti Pak Tarmuji juga bisa sharing biar lebih oke. Jadi kalau saya di pikiran saya berupaya tuh kalau saya bikin konten ya udah kayak ngobrol aja dah, seperti itu. Kayak ngobrol, kayak saya bikin yang pengadaan barang jasa, saya upayakan bikin ngobrol kayak asik aja. Walaupun awal-awal 1, 2, 3 sampai mungkin 5 video itu masih kaku Bapak Ibu. Yakin percaya deh. Setinggi apapun jabatan Widya Suaranya, kalau di depan kamera itu pasti grogi. Kecuali kita lagi diwawancara ya. Tapi kalau kita mau syuting pasti grogi. Minimal 2-3 kali take lah ngulang. Saya yakin, saya jamin. Kenapa? Karena di mindset kita tahu, wah kita harus bagus, harus sempurna, harus sesuai A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi ada beberapa video juga yang saya 1 kali take. Sekitar 5 menit, 4 menit, sampai 6 menit itu saya 1 kali take. Nah, kenapa? Ya itu lama-lama terbiasa Bapak Ibu sekalian. Lama-lama terbiasa. Saya seperti kata Pak Tarmuji, mungkin awal kemarin saya sempat sampaikan ya teman-teman semua, 1 video saya 40 kali take. Yang dipakai 5 menit. Hanya 8 take dipakai dari 40. Biasa insya Allah, saya yakin. Lama-lama terbiasa, kayak gini nih,
Saya satu kali tag 1 sampai 5. Satu kali tag kan beda slide. Iya, Bapak Ibu. Nah, ini tips lagi. Laptopnya dihubungkan dengan pointer. Jadi kalau Bapak Ibu sempat lihat video saya, itu pasti saya menggenggam sesuatu ya. Nah, itu saya genggam adalah pointer. Jadi misalkan misalkan saya baca nih slide pertama dari Assalamualaikum sampai terakhir penatausahaan barang milik daerah. Itu kan pasti akan lanjut ke slide berikutnya ya. Akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, gimana cara saya melanjutkan? Kalau saya maju ke laptopnya, kelihatan kan? Harus tag ulang. Nah, makanya saya pakai laser pointer, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Pakai laser pointer, saya klik di tangan saya. Seperti itu. Itu akan berubah sendiri. Lalu masuk ke slide ketiga juga pakai laser pointer. Masuk ke slide 4 pakai laser pointer. Ke slide 5 pakai laser pointer. Seperti itu. Jadi, itu tips and tricks. Nah, saya juga pernah seperti yang kata Pak Tarmuji tadi, pakai Infocus ya Pak Tarmuji ya. Kebetulan saya punya Infocus bawa ke rumah, saya coba Infocus sendiri. Tapi karena keterbatasan lokasi atau tempat di rumah, itu hanya dipakai 1 kali. Kenapa? Karena saking mepet Bapak Ibu, hanya bisa dipakai di 1 lokasi. Nah, itu agak kurang nyaman jadinya kalau saya. Tapi ya kalau memang di kantor tempatnya memadai, itu salah satu tips bagus untuk seperti tidak terlihat pada saat baca tulisan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau saya biasanya Bapak John dan teman-teman semua bikin storyboard-nya hanya seperti ini aja Bapak Ibu. Nah, terus taunya yang mau disorot muka atau apa? Kayak gimana? Ya mungkin karena sudah terbiasa ya, Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa. Jadi kalau pertama nih pasti saya sorot di tengah. Kalau saya, mungkin selera nanti ya, sorot di tengah. Pada saat perkenalan itu saya pasti sorot di tengah. Lalu masuk ke slide berikutnya, kalau saya sambil jalan sedikit ke kanan atau ke kiri, berubah tempat, berubah lokasi, itu bisa. Nah ini, terus kalau misalkan mau lebih di zoom, nanti kan pada saat editing video bisa dipotong ya, Bapak Ibu sekalian, bisa lebih didekatkan, seperti itu. Itu sih Bapak Ibu sekalian, kecuali mungkin teman-teman semua yang ya kalau masih awal-awal baru-baru syuting, saya yakin jamin mungkin 100% seberapapun tingginya jabatan media suara atau jabatan yang belum pernah melakukan syuting itu pasti lama. Nah ini kalau saya lihat di teman-teman di YouTube BPSDM, sebentar ya, sedikit. Di YouTube BPSDM saya lihat itu ada video saya yang penatausahaan barang milik daerah kalau nggak salah. Nah itu saya syuting, yang mensyuting adalah timnya Mbak Tika. Timnya Mbak Tika syuting itu kita syuting sekitar 3 jam Bapak Ibu. Itu hanya untuk berapa menit ya? Itu 3 jam. Kenapa? Karena itu pertama kali saya syuting. Apalagi pakai orang ya, pakai kameramen, pakai editor. Nah itu wah, grogi Bapak Ibu. Apalagi kameramennya kita baru kenal, editornya baru kenal, seperti itu. Jadi agak grogi lah. Jadi kurang lebih seperti itu Pak John dan teman-teman semua. Jadi tambahannya mungkin nanti boleh saya share lah terkait dengan contoh-contohnya ya, contoh-contoh yang tadi seperti itu. Mungkin Pak Tarmuji mau menambahkan, silakan. Masih di Pak. Terima kasih Mas Yudi. Ya. Mohon izin Pak John, saya boleh share video saya yang lain Pak John? Siap. Bentar Pak. Sepertinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sumber gambar kita selalu cantumkan apabila kita memasukkan picture dari Google ya, hasil download dari Google, sumbernya kita cantumkan kecil saja di bawah, yang penting ada terbaca. Materi ini adalah salah satu mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan administrator dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS serta terbitnya Permenpan RB nomor 38 tahun 2017
tentang standar kompetensi jabatan. Diklat ketiga berubah menjadi pelatihan. Mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan mata saya tentunya itu sedang membaca gitu ya. Jadi nggak fokus ke kamera. Kadang-kadang lirik ke kanan ke kiri. Lembaga Administrasi Negara yakni nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator serta peraturan kepala lembaga administrasi negara yakni Perkala nomor 1007 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan PKA dan Perkala nomor 1008 tahun 2019 tentang kurikulum PKA. Kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajer untuk menjamin laksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Demikian rekan-rekan, mungkin kalau diperhatikan mata si aktor, mata saya itu sebetulnya lagi membaca. Cuma saya berusaha mengurangi sedikit lirikan ke kanan ke kirinya ketika membaca agar tetap fokus ke kameranya. Jadi kalau dinilai mah sebetulnya itu mungkin di bawah 70, tapi karena itu otodidak ya. Mungkin kalau yang menilai orang TV ya jangan-jangan ini masih di bawah 70 nih karena matanya nggak fokus ke kamera. Tapi setidak-tidaknya pemirsanya, para audiennya, peserta diklatnya itu nggak memperhatikan ke sana gitu ya. Yang penting penampilan kitanya, mungkin perlu diperhatikan pakaiannya, gitu ya Mas Yudi ya. Ada kacamatanya pakai kacamata apa, yang penting dilihat lah bahasanya tuh apa Mas, eye catching kan. Orang tuh ngelihat enak aja. Jangan pakaiannya, mohon maaf ya, nanti lupa ke kancing, atau kelihatan kusutnya. Hal-hal seperti itu pernak-pernik di kita pun nanti perlu diperhatikan. Kumisnya harus dirapikan, rambutnya. Karena nanti kalau wajah kita yang ditampilkan untuk umum yang membawakan kurang menarik nih ya. Biasanya kadang-kadang orang yang melihatnya pun berpikir ke sana, pasti jangan-jangan materinya pun nggak menarik. Kadang-kadang kita melihat di artis gitu ya, artisnya enak nggak, kayaknya wajahnya enak. Lalu jangan lupa gimana Mas, senyum ya Mas. Senyum Pak, jangan senyum terus ya Pak. Jangan senyum terus. Minimal tersungging lah. Minimal terus sama intonasi ya. Mungkin Pak ya. Intonasi pada saat misalkan ada penekanan kata itu bisa intonasinya mungkin sedikit seperti itu. Nah, jadi memang ya seperti apa ya? Kayak kita kalau mendayu bikin tidur ya Pak ya. Kayak kita mainin intonasi nada kita Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin akan lebih enak didengar, akan lebih nyaman untuk didengar seperti itu. Seperti itu sih. Terus sama satu lagi mungkin Pak Tarmuji, tadi kalau terkait dengan baju atau pakaian, kalau bisa jangan yang sama dengan latar belakangnya. Misalkan Bapak Ibu nggak suka pakai green screen nih kayak saya, belakangnya tembok putih. Oke, pakai baju putih. Saya pernah pakai baju putih, tapi pakai jas lagi depannya. Jadi ada kontras warna di situ. Jangan temboknya udah putih, kita pakai baju putih. Nah itu jadi agak takutnya saru Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang enak takutnya dilihat seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Tarmuji ada yang mau tambahkan? Mas, kalau kita pakaiannya sama dengan latar belakangnya diedit hilang gitu ya. Itu dia. Badannya hilang. Itu dia Pak. Jadi ya macam-macam lah Bapak Ibu sekalian. Kalau saran kami sih sampai sama dengan latar belakang.
seperti itu. Jadi dibedain. Khawatirnya bingung nih. Kalau saya yang syuting, lah ini putih semua. Saya sendiri yang nggak ada gitu. Atau kayak gimana lah. Kayak gitu. Jadi ya selera sih balik lagi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekali 2 kali syuting kita masih kaku. Saya yakin pasti masih kaku sekali 2 kali syuting. Selanjutnya sih insya Allah akan lebih aman. Seperti itu. Mungkin Mas tambahan, ketika kita mendapat kepercayaan amanah untuk membuat video, itu sebetulnya ajang kita untuk mempromosikan diri kita ini. Betul. Satu, paling enggak kita tanda kutip pamer pakaian kita, pamer kegantengan kita, pamer kecantikan kita. Jadi kalau teman-teman nanti di NTT dapat tugas atau dapat kepercayaan untuk membuat video, kalau bahasa saya, terima banget karena itu ada ajang kita mempromosikan diri kita. Betul. Karena yang lihat bukan hanya orang NTT, nanti biasanya kan kalau di-upload di YouTube tuh sedunia Mas ya. Sedunia, sudah Pak. semua orang. Betul, Pak. Betul. Mantan-mantan kita pun bisa ngelihat gitu ya. Oh, ternyata dia jadi nih. Kenapa saya tinggalin? Nah, bahasanya seperti itu. Pak John, rekan-rekan, Mas Yudi mohon izin. Mas Yudi, saya ada kegiatan lain. Siap. Terima kasih rekan-rekan NTT. Sukses untuk semuanya. Amin. Terima kasih Pak Jadi Muji. Bapak Ibu, Pak Tarmuji harus meninggalkan dulu karena ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, nanti saya dampingi insya Allah sampai jam 10. Terima kasih Mas Yudi ya. Sama-sama Pak Tarmuji. Terima kasih Pak John. Terima Terima kasih, kasih Pak rekan-rekan. Muji. Sukses. Oke. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ya seperti itu kalau di BPSDM DKI itu luar biasa. Alhamdulillah kalau kami kebetulan kalau di BPSDM DKI kalau boleh di NTT ada berapa widya suara ya Pak John dan teman-teman semua? 20-an. 23 Bapak. 23 Bu ya. Ya. Oke, berarti sekitar 23. Kalau di kami itu sekitar 38 kalau nggak salah sekarang. 38 dan alhamdulillah kalau mungkin sama kayak teman-teman di NTT ya. Kalau kita nyari angka kredit itu nggak susah Bapak Ibu di BPSDM DKI. Bahkan melimpah sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena itu tadi satu hari kita bisa 2 atau 3 kegiatan. Dan dulu waktu sebelum pandemi kita kebetulan kan belum punya gedung ya. BPSDM DKI belum punya gedung. Kita masih numpang di Jakarta Utara sama di Jakarta Timur. Jadi kadang pagi di Jakarta Utara, siang harus ke Jakarta Timur. Seperti itu. Jadi ya dinikmati aja Bapak Ibu ya kalau WDE suara seperti itu. Di sini boleh tahu Pak John, teman-teman semua yang ada WDE suaranya berapa banyak ya? Atau semua penyelenggara? Di sini kita semua penyelenggara. Siap. Oke. Jadi yang WDE suaranya kebetulan lagi diklat KTI juga. Oke, diklat KTI. Itu tuh Pak, diklat KTI. Nah, terkait dengan KTI boleh izin Pak, mungkin nih di luar dari konteks ini ya, dari konteks pelatihan ini. Nah, apakah BPSDM NTT udah punya jurnal? Itu yang saya kurang tahu Pak Yudi. Nah, kalau saran saya, setahu saya di BPSDM di Indonesia yang BPSDM daerah ya di Indonesia yang baru punya jurnal itu 2, Bandung sama Jakarta. Nah, kalau teman-teman nih lagi nyusun KTI ya, dari KTI, misalkan butuh jurnal untuk dipublish, silakan bisa submit ke Pemprov DKI, Jurnal Monas. Kita sudah insya Allah tahun ini terbitan keempat untuk Jurnal Monas. Insya Allah mohon doanya sudah akreditasional. Kebetulan mohon saya izin, juga, Pak. Ya, silakan Pak Stefanu. Baik Pak. Kita di BPSDMD itu sudah punya majalah ilmiah Pak ya, namanya Prima. Jadi kemarin itu dalam edisi 56 itu dan Tuhan itu ada beberapa ide suara yang tulis, ada yang KTI, kemudian ada yang artikel. Nah itu ada juga WD suara yang sudah meminta untuk juga sebagai bahan usulan tupak juga. Betul Pak. Ya. Sedangkan untuk maksudnya untuk WD suara memiliki satu majalah sendiri itu memang belum. Tetapi untuk lembaga kita sudah memiliki
namanya buletin Betul, Pak. prima. Wah, bagus sekali Pak Stefano. Jadi betul sekali Pak, BPSDM jurnalnya juga bukan jurnal Widya Suara, tapi jurnal milik Pemprov DKI langsung. Jadi mirip seperti Mbak, tapi kalau buletin Bapak mungkin sifatnya majalah ilmiah ya. Majalah ilmiah. Iya. Tapi kalau sudah ke jurnal ilmiah, Pak. Jadi kalau teman-teman Widya Suara nulis di tempat Bapak, itu dapat angka kredit, betul Pak? Betul sekali, dapat angka kreditnya 2,5. Tapi kalau menulis di jurnal, suatu jurnal yang istilahnya belum terakreditasi nasional, itu dapat angka kreditnya 2 kali lipat, 5. Oh, ya. 5. Nah, insya Allah tahun depan jurnal kami akreditasi nasional. Nah, jadi kalau yang nulis di situ dan bisa diterbitkan, itu 4 kali lipat nilainya dari majalah ilmiah. Nilainya 10. Nah, makanya itu buat teman-teman, nah ini salah satu mungkin bisa meningkat match dari BPSDM nih, teman-teman semua, untuk terkait dengan jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu dilihat dari seluruh dunia. Jadi bahkan ada teman-teman dari Jepang, dari segala macam itu melihat dan coba tanya-tanya terkait jurnal kita. Tapi karena belum terakreditasi, jadi kalau dari luar negeri agak males lah kalau belum terakreditasi seperti itu. Tapi kalau belum terakreditasi, bagi teman-teman di USR itu udah lumayan banget Bapak Ibu. Nilai 5 itu buat naik jabatan lumayan menunjang sekali. Jadi kalau saya contohnya mungkin izin, insya Allah saya lagi sedang untuk naik ke Madya. Kenapa? Karena itu tadi pengembangan kompetensi, pengembangan profesinya sudah dipercepat seperti itu. Salah satunya dari mana? Dari jurnal. Nah ini teman-teman BPSDM NTT luar biasa sudah punya rutin ilmiah ya atau jurnal ilmiah nih. Nah mungkin saran saya mungkin Bapak Ibu kalau memang bisa dikembangkan ke jurnal. Bulletinnya tetap ada Bapak Ibu. Jurnalnya ada lagi seperti itu. Itu dan bisa jadi misalkan Bapak Ibu ada BLUD-nya bisa menjadi pendapatan daerah. Nah, kalau sudah terakreditasi nasional itu kan kalau di luaran kita bayar ya. Jurnal di LAN aja ya, LAN jurnal kewidyasuaraan kalau nggak salah itu satu jurnal untuk submit. Nah itu bisa jadi income bagi BLD ataupun bagi pendapatan daerah di sana seperti itu. Oke, Pak Stefanus, bagus sekali, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama, Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan konten video, ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak Ibu? Oke, coba nanti saya share ke WA ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan ininya ya. Oke, nah ini saya mau kasih contoh, Bapak Ibu. Mungkin sedikit tips and trick biar pengembangan teman-teman semua ya di YouTube-nya. Boleh ya Pak John ya? Ya, silakan Pak. Oke, sip, sebentar. Ini saya kasih contoh sebentar. Nah, ini Bapak Ibu YouTube saya. YouTube saya boleh dilihat. Ini ada beberapa video yang sudah di-submit. Walaupun mungkin subscriber juga nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa menjaring sebentar. Menjaring pertanyaan atau menjaring viewers dari teman-teman yang lain. Iya Pak John. Iya. Suaranya tidak jelas, Pak. Volume bisa sampai dekat sini besar volume. Oke. Doni. Muncul tampilan awal. Iya, Pak. Tampilan awal. Ada muncul foto sama misalnya dibuat gimana? Cover. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Oke, nah ini ada berapa video saya sebetulnya. Ini video saya bikin latarnya biasa aja ya Bapak Ibu ya. Nggak pakai green screen. Nah tapi di deskripsi di YouTube-nya diusahakan menggunakan namanya tagar. 3 jenis tagar aja kalau di YouTube minimal. Seperti itu. Nah, tapi di belakangnya ditulis kata-kata utama yang penting Bapak Ibu. Yang kira-kira menggambarkan dari YouTube kita. Video yang ada di YouTube kita. Seperti itu. Nah itu kenapa perlu ada tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat seperti ini? Yang penting-penting
itu akan mengundang pencarian, misalkan ada orang yang lagi nonton YouTube nyari masalah latihan soal. Nah, insya Allah nanti muncul nih video ini. Seperti itu. Nah, itu akan lebih sering dicari. Kenapa? Karena nanti akan lebih meningkatkan branding dari kitanya sendiri, yaitu BPSDM NTT nantinya. Seperti itu. Jadi, banyak cara-caranya lah terkait dengan, jadi mengundang komen juga, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan YouTube, terkait dengan media sosial itu ke depannya akan lebih berkembang lah Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman semua, saya rasa mungkin ke depan kalau pandemi COVID sudah berakhir, insya Allah itu virtual learning itu akan semakin meninggi, akan semakin meningkat. Dan mungkin teman-teman di BPSDM anggarannya mungkin juga akan kena sedikit pengurangan nih untuk yang tatap muka mungkin ya, seperti itu. Kenapa? Karena mungkin terlihat wah udah biasa pakai virtual learning, udah biasa pakai Zoom. Nah, ini mungkin akan lebih banyak ke arah sana. Tapi memang mungkin ada beberapa pelatihan yang sepertinya harus tatap muka Bapak Ibu. Seperti pelatihan-pelatihan teknis atau pelatihan-pelatihan yang mungkin ya apapun yang lebih harus ke tatap muka. Walaupun sebetulnya saya sering mengajar pelatihan teknis yaitu di bendahara ataupun di barang milik daerah. Itu kalaupun latihan secara online, secara virtual itu juga bisa Bapak Ibu. Saya sering melakukan pelatihan di bendahara itu teknis banget, ada hitung-hitungan segala macam, itu dilakukan secara online juga bisa. Caranya gimana? Kita bisa buat di Word dulu, tugas-tugasnya seperti apa, nanti mereka mengirimkan jawabannya lewat chat, buru-buruan lewat chat di Zoom, seperti itu. Itu banyak teknisnya sebetulnya. Tinggal kita membiasakan untuk membuat konten-konten melalui media-media yang belum biasa lah. Atau bisa juga pakai media-media Kahoot untuk games-games online, seperti itu. Itu macam-macam. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Dipersilakan. Berarti nanti Pak John dan teman-teman semua, untuk teman-teman Widya Suara, nanti yang membuat konten itu teman-teman Widya Suara atau teman-teman dari penyelenggara kira-kira Pak John? Kayaknya pasti dari Widya Suara ya Pak John ya? Nanti kita kolaborasi dengan mereka. Oke, siap. Mereka yang menyediakan materinya, nanti kita membantu di pembuatan video sama editing. Oke, siap. Nah, terus juga kalau memang memungkinkan nih Pak John, kalau di BPSDM itu ada satu ruangan yang digunakan untuk syuting. Ya, benar Pak. Betul. Kita lagi dalam proses tahun ini kita membuat studio mini. Nah, betul Pak. Studio mini, terus ada peredam suara, segala macam itu. Terus ada green screen-nya, nah itu bagus Pak. Betul Pak. Jadi, karena waktu dulu awal-awal pandemi, keluhan kami Widya Suara di DKI itu keluhannya bingung cari ruangan Bapak Ibu. Di rumah berantakan, ke kantor nggak boleh, harus di rumah. Akhirnya udah seadanya di rumah. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kalau emang udah ada di kantor, sudah disediakan mini studio, itu luar biasa. Luar biasa Pak John. Oke. Amin insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sambil saya menunggu, saya share di WhatsApp ya Pak John ya sebentar. Ya, siap. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan ya Pak Yudi bisa menunjukkan video-video hasil karya Pak Yudi mungkin. Boleh. Yang Oke, siap. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya sambil share dulu ya Bapak Ibu. Siap. Contoh storyboard. Oke. Oke, udah ada 2 ya Pak John ya, saya share. Coba sebentar.
Sudah masuk Pak Yudi. Udah ya Pak, alhamdulillah. Oke. Nah ini coba saya share materi atau contoh-contoh ya. Sebentar. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya bukan resmi dari BPSDM Bapak Ibu, tapi karena di waktu senggang saya coba buat ini karena saya melihat pasar atau banyak teman-teman yang minta nih Bapak Ibu. Ini contohnya aja. Terlihat Bapak Ibu ya? Kelas bagus. Jelas ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat. Assalamualaikum wabarakatuh. Halo sahabat koordinat semuanya, apa kabar? Ini saya pakai Filmora lagi Bapak Ibu. Selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam. Nah, ini saya sama sekali nggak pakai storyboard. Ini bumper saya. Terus saran saya kalau bumper jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu, paling panjang 20 detikan lah kurang lebih. Tapi kalau untuk instansi paling 10 detik, 15 detik. Ya, bumper. Kali ini ada konten baru. Jadi ada beberapa request dari teman-teman yang baca YouTube saya, yang nonton YouTube saya, lalu ada beberapa. Ini lokasinya hanya di kantor, saya tidak mengedit backgroundnya sama sekali. Wow, konten ini. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ini ada tampilan orang ya. Ada tampilan orang. Nah, ini sebetulnya banyak kalau mau dibikin seperti kalau ini saya bikin sengaja agak lucu-lucu Bapak Ibu, agak biar orang karena nih materinya menurut saya materi agak berat ya. Materi pengadaan barang jasa. Jadi saya buat agak lucu dan agak mengundang orang jadi tertarik nontonnya. Saya berusaha seperti itu. Makanya saya tambahkan video-video ataupun gambar-gambar yang biasa orang lihat yang mungkin bisa membuat orang senyum sedikit seperti itu. Ini teman-teman bisa ngambil ini banyak free, cari yang gratisan. Oh ya, satu tips lagi, misalkan mau cari yang gratisan, tinggal searching aja di YouTube teman-teman semua gambar-gambar, cari back sound ataupun gambar video gratis, terus pakai green screen. Belakangnya tambahin green screen. Kenapa? Karena kalau tidak ada green screen-nya, ini tidak bisa diedit. Kalau ini kan terlihat belakangnya kosong ya, karena belakangnya itu green screen. Belakangnya green screen dan bisa diedit jadi kayak seperti transparan seperti itu. Nah ini konten ini nantinya saya coba akan dibuat santai sebetulnya. Sesi menjawab beberapa pertanyaan atau menjawab beberapa yang biasanya terjadi kendala dalam pengadaan barang jasa di lingkungan instansi Bapak Ibu sahabat koordinat dalam membuat video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terus juga misalkan saran aja Bapak Ibu, misalkan ada mau ditambahkan seperti ini boleh. Ada subscribe di pojok atau di bawah seperti itu. Subscribe YouTube teman-teman semua atau BPSDM seperti itu boleh. Biasanya kalau di instansi subscribe-nya dikecil aja di pojok kanan atau di pojok kiri seperti itu. Boleh ditambahkan. Subscribe. Lalu klik. Jadi itu contoh-contoh. Sebetulnya banyak yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua di Widya Suara yang punya keahlian-keahlian tertentu bisa dibuat kayak gini. Jadi ini itu bisa buat jadi salah satu tahapan-tahapan kegiatan. Jadi misalkan ada tugas atau bikin video, udah nih video kita hanya 10 menit misalkan. Atau 2 video tapi 5 menit. Nah, karena terlalu banyak itu bosen. Nah, mungkin ada satu video yang isinya tanya jawab terkait dengan materi yang ada nih.
Dari pertanyaan dari mana? Dari pengalaman-pengalaman widya suara tersebut atau pengalaman-pengalaman narasumber tersebut dalam mengisi materi. Ya, saya kan pernah dulu ya, beliau pasti mengisi atau menjadi narasumbernya belum hanya sekali menjadi narasumber, tapi pernah beberapa kali. Nah, dari beberapa kali narasumber tersebut, biasanya ingat tuh, ada pertanyaan apa ya, ada pertanyaan apa. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tersebut bisa dijadikan satu video tersendiri sebetulnya. Itu menarik, mungkin salah satu terobosan di e-learning seperti itu. Jadi nanti pada saat Zoom meeting atau pada saat tatap muka, teman-teman semua peserta tidak perlu mempertanyakan lagi hal-hal yang sudah dibahas dalam video tanya jawab ini. Seperti itu. Itu sih Bapak Ibu sekalian contohnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu di sini agak gelap ya. Kadang gelap, kadang terang. Nah, saran saya... Ini Pak pakai HP apa pakai kamera? Oke, itu pakai handphone aja Pak. Saya nggak pernah pakai kamera digital. Jadi saya pakai handphone aja, handphone Samsung. Jadi bebas sih mau pakai handphone mana aja. Tapi saran saya kalau memang memungkinkan megapikselnya itu minimal 32 lah Bapak Ibu. 32 megapiksel. Jadi agak jelas. Seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu jangan dikirim ke email ya videonya karena akan terkompres. Atau jangan dikirim ke WhatsApp. Jadi ini Bapak Ibu biar jadi kecil tuh kita kirim ke WhatsApp videonya. Biasanya kan ke WhatsApp itu akan terkompres. Seperti itu. Jadi saran saya jangan dikirim ke WhatsApp ataupun ke email. Kalau mau dikompres jangan. Kalau mau lagi yang paling enak seperti kemarin saya sampaikan beli atau memiliki OTG Bapak Ibu. OTG. Itu jadi langsung pindahkan ke flash disk, masuk ke laptop. Atau kalau Bapak Ibu punya Google Drive yang kuotanya banyak, Google Drive boleh Bapak Ibu upload ke Google Drive dulu. Nanti dari laptop atau dari komputer, Google Drive-nya baru di-download. Boleh seperti itu. Tapi resikonya, kalau Bapak Ibu upload ke Google Drive, lalu di-download dari Google Drive di laptop, itu akan 2 kali kerja. Dan 2 kali kuota yang Bapak Ibu kena. Rugi, kalau saya sih orangnya rugi ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 kali kuota nih, pada saat Bapak Ibu upload, pada saat Bapak Ibu download, itu kena kuota yang lumayan. Apalagi video kan minimal 100-200 mega. Iya. Bahkan ada video yang sampai 1,5 giga saya. Kenapa? Karena itu 4 menit dan tanpa putus. Pak Yudi. Iya Pak, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak. Kemarin kan kami ada kegiatan di sini, ada di kelas PKA sama PKP. Nah semuanya itu kan daring. Nah di sini saya mau bertanya, apakah kita punya aplikasi untuk pengiriman video yang dalam bentuk besar? Kan semuanya pakai Zoom nih Pak, kan di record semuanya. Ya, betul. Nah sebagai bukti kelan ini kan kami pakai kiriman video sama video foto-foto pada saat sesi waktu WI-nya mengajar itu kan Pak. Betul Pak. Kira-kira punya aplikasi nggak untuk mau kirim ke LAN itu untuk dalam file besar gitu? Oke, bagus Pak. Jadi sebetulnya ada 2 cara Pak, Pak Kellen ya. Ada 2 cara sebetulnya. Yang pertama, upload dulu video-video tersebut atau bukti-bukti foto yang sudah dijadikan video ke YouTube. Upload dulu ke YouTube, tapi jangan bersifat publik ya. Di upload itu jangan bersifat publik. Jadi publik tidak bisa melihat dulu video tersebut. Lalu setelah di-upload, kirimkan link videonya ke teman-teman di LAN. Nanti teman-teman di LAN bisa melihat video tersebut. Seperti itu. Nah, itu pertama. Lalu kedua, Bapak Ibu bisa upload video atau foto-foto tersebut ke Google Drive, Pak. Google Drive. Upload ke Google Drive, lalu Bapak Ibu share linknya. Seperti kemarin saya, ini saya kasih contoh langsung ya Bapak Ibu ya. Coba sebentar. Udah ada belum ya? Sebentar. Saya langsung kasih contoh ya. Kalau ke YouTube itu kan ada batasan-batasan nggak kira-kira? Batasan gigabyte-nya. Kalau Bapak Ibu itu baru di YouTube itu ada Pak. Biasanya 10 menit.
Kalau baru. Tapi kalau saya lihat tadi sudah setahun lebih dan sudah banyak video yang diupload, harusnya nggak ada batasan. Seperti itu. Saya pernah mengupload sampai 7 giga kalau nggak salah. 3 giga. 3 giga itu bisa diupload. Sampai 3 giga itu bisa diupload. Soalnya file-file recordnya di sini kan besar tuh Pak, dari pagi sampai sore. Ada yang 9 JP. Betul. Jadi kalau saya bilang bisa diupload di YouTube Pak, sementara. Tapi kalau memang mau lagi, kalau mau di YouTube itu nanti bisa di-downloadnya diperkecil, bisa Pak mereka. Misal mau download diperkecil sama mereka bisa. Seperti itu. Jadi sebetulnya banyak cara Pak. Tapi pemahaman saya ada 2, itu tadi di YouTube ataupun di Google Drive. Kalau di YouTube sebetulnya lebih simpel, Bapak Ibu tinggal memasukkan saja. Seperti itu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya coba share. Oke. Nah ini Bapak Ibu terlihat ya. Ini Google Drive saya. Google Drive saya di dalam sini. Jadi itu Google Drive, mungkin kalau Bapak Ibu sudah paham, Google Drive itu seperti USB, seperti flash disk, tapi online. Bisa dibuka dimanapun, asal ada sinyal internet. Seperti itu. Nah ini video Google Drive saya. Nah ini ada folder software. Kalau software kan pasti besar-besar ya Bapak Ibu ya. Besar-besar. Nah ini ada software Camtasia untuk MacBook yang kalau boleh dilihat besarnya itu 400 mega, hampir 500 mega. Itu besar. Tidak mungkin kita kirimkan via email. Itu bisa dimasukkan videonya, video YouTube, video Bapak Ibu semuanya ataupun foto-foto, taruh di sini. Nah ini misalkan ada Camtasia untuk Windows kan 700 mega kurang lebih. Lalu atau misalkan contohnya kayak Filmora untuk OS. Nah ini ada 2 file. Nah kalau seperti ini, sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik kanan, bagikan. Klik kanan, bagikan. Lalu share. Dilihat, ini kan dibatasi ya Bapak Ibu ya, dibatasi. Siapa yang boleh melihatnya? Kita ubah aja. Kalau dibatasi berarti hanya saya yang bisa melihat link tersebut. Tapi kalau mau siapa aja, kita ganti, ubah ke siapa saja yang memiliki link. Udah. Jadi siapa saja yang memiliki link, dia bisa akses melihat saja, kita bisa pilih akses beri komentar, atau kita mau pilih bisa akses editor. Biasanya kita pilih melihat aja Bapak Ibu. Jadi tapi dia bisa mendownload nantinya. Kalau sudah dirubah seperti ini, Bapak Ibu tinggal salin linknya atau copy linknya. Salin, Bapak Ibu paste ke WhatsApp ataupun ke alamat alamat email yang mau dituju seperti itu. Seperti itu Pak Kellen. Nah, tapi menarik lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga paham. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau dihafal nggak mudah menghafal ya Bapak Ibu ya. Ada https://drive.google.com/drive Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah tahu ada namanya aplikasi Bitly. Ada aplikasi Bitly. Aplikasi ini Bapak Ibu gratis. Jadi bisa langsung aja tapi Bapak Ibu perlu register ya. Perlu register. Ini langsung saya login karena sudah punya akunnya. Nah, ini Bitly ini untuk mempersingkat link-link yang tadi Bapak Ibu. Untuk mempersingkat link tadi. Ini udah kita salin ya, linknya kita salin. Sudah masuk ke tempatnya Bitly tadi, kita klik create atau buat. Kita copy paste URL yang tadi yang panjang. Copy paste di sini. Kita paste di situ. Lalu kita kasih judul, ini software misalkan. Lalu kita ganti ini, custom-nya mau apa? Langsung aja software. Misalkan seperti itu. Kita save. Nah, jadi nanti yang kita sudah ada berarti ya, software 1 misalkan.
Oh, sudah ada. Berarti linknya sudah ada tadi. Linknya sudah ada. ABCD misalnya. Oh, oke. Tidak bisa karena linknya sudah ada itu Pak. Ya, linknya saya sudah pernah buat Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar. Ini banyak juga yang sudah saya buat sebetulnya. Nah, ini contoh yang ini deh Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ya. Ini ada URL yang panjang, Bapak Ibu. Ada URL yang panjang nih. Tapi kita rubah jadi URL-nya kecil. Jadi konten PJJ aja. Itu bisa. Seperti itu. Jadi, saya ambil contoh lagi deh ya, yang biar mudah. Misalkan, sebentar. Misalkan, apa ya. Ini deh, paparan KTI. Paparan KTI saya share ya bagi Bapak Ibu. Saya bagikan ke siapa saja, boleh. Saya salin linknya. Lalu saya buka Bitly, saya klik create, saya copy paste link yang tadi yang panjang. Udah, tunggu sekian detik, lalu maksud ada, ini ada paparan KTI. Lalu kita tulis aja di sini KTI. Misalkan ya, lalu save. Wah, udah ada juga, berarti udah pernah di-share. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada muncul kayak gini, bisa di-share Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi Pak Kellen bisa via YouTube ataupun via Google Drive sebetulnya. Bisa di-share. Kalau Bapak Ibu bingung, nggak usah pakai Bitly, mau share yang panjang juga nggak masalah. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu, silakan. Tinggal 9 menit lagi nih kita bergabung di sini. Ada lagi Bapak Ibu? Di sini BPSDM ya. BPSDM tuh D-nya itu daerah ya Bapak Ibu ya? Sorry kemarin. Iya, Pak Kellen dan teman-teman ya. D-nya itu daerah ya? Iya, D-nya itu daerah, Pak. Oke, siap. Tapi kalau di NTT BKD terpisah ya, Pak? Gimana, Pak? Sama BKD terpisah ya? Ya, BKD terpisah, BKD sendiri. BKD sendiri ya, oke. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau memang nanti mau ada pertemuan terkait dengan teman-teman di Isora cara bikin kontennya seperti apa, dan mau teman-teman dari Pemprov DKI mau sharing, boleh aja Bapak Ibu nanti hubungi lagi Mbak Tika atau teman-teman di BPSDM. Insya Allah nanti selama kita bisa, kita siap bantu insya Allah. Seperti itu. Untuk teman-teman di Isora atau teman-teman penyelenggara yang lain mau belajar lagi sama-sama terkait dengan e-learning, boleh siap, insya Allah siap bantu. Terima kasih Pak Yudi. Siap, sama-sama Pak. Oh iya Pak Kellen dan teman-teman semua nih, satu lagi. Kalau misalkan tambahan buat kayak kemarin saya sempat kasih Powtoon ya, Bapak Ibu ya. Saya sempat kasih Powtoon. Nah itu bisa... Powtoon Pak. Saya ingin bertanya tentang Powtoon itu Pak. Boleh. Nah ini saya coba buka dulu ya. Betul. Oke, sebentar. Ini saya coba share ya Bapak Ibu teman-teman. Terlihat ya, Pak Kellen ya? Iya. Oke, nah ini searching aja di Google Bapak Ibu Powtoon. Ini lalu kita klik Powtoonnya coba. Nah, dia awalnya ada tulisan berbayar. Tapi ini juga kebetulan saya udah lama nggak buka Powtoon ya. Tapi dia ada yang sifatnya gratis. Dia ada yang gratis, ada yang berbayar. Coba sebentar saya lihat. Dia kalau berbayar itu dia lumayan mahal kalau Powtoon Bapak Ibu. Dia $59 per bulan. Atau sekitar kurang lebih 700.000 lah ya sebulan. Itu agak mahal seperti itu. Tapi juga ada yang gratisnya sebetulnya Bapak Ibu. Nah ini saya udah lama nggak masuk ke Powtoon. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Nah,
Kalau sudah masuk di sini, kita login aja Bapak Ibu. Kalau misalkan belum punya, kita pakai sign up. Biasanya kalau login pertama, baru sekali login, baru sekali buat akun, baru pertama kali buat akun, itu dapat yang gratis dulu Pak. Biasanya dapat yang gratis sekitar 3 hari. Nah ini 4 hari nih malah. 4 hari dia dapat yang gratis. Dapat gratisan, jadi bisa dipakai fiturnya. Hampir semua fiturnya bisa dipakai. Toolsnya standar kan Pak? Iya, standar. Nah ini saya coba login. Kebetulan saya punya akun, saya berbayar, tapi nggak tahu nih masih aktif atau enggak. Akun berbayar udah lama nggak dibuka. Oke, masih aktif. Nah ini Powtoon Bapak Ibu. Jadi di sini udah ada template-nya. Karena sifatnya dia online, dia butuh internet ya Bapak Ibu ya. Dan pasti banyak iklan-iklan masuk nih kadang-kadang. Seperti itu. Kayak tadi ada iklan masuk, itu macam-macamnya. Tapi ya nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak template Bapak Ibu. Kayak kemarin saya kasih lihat, ini udah ada. Lihat ya. Lihat Bapak Ibu. Tapi sudah Powtoon langsung. Terus Bapak Ibu gimana caranya edit template? Ini enak banget sebetulnya. Saya sudah waktu tahun lalu sudah mencarankan ke BPSDM, bayar dong beli Powtoon biar lengkap teman-teman BPSDM bisa pakai. Tapi karena kondisi pandemi COVID, yaitu akhirnya di refocusing lah anggarannya seperti itu. Iya. Nah ini Bapak Ibu. Dari tadi udah bisa tinggal ngedit sendiri nih Bapak Ibu semua nih. Tulisannya mau tulisan misalkan diganti jadi BPSDM NTT misalkan. BPSDM NTT misalkan. Atau logonya ditambahin di sini. Itu. Tapi Bapak Ibu semua kalau yang gratisan, balik lagi disampaikan ini ada Powtoon-nya, ada logo Powtoon-nya. Tapi kebetulan saya bukan yang gratisan, saya yang berbayar, tapi yang for edukasi. Jadi kalau Bapak Ibu semua teman-teman nih mau belajar Powtoon, saran saya boleh beli akun sendiri, satu akun bisa dipakai rame-rame Pak. Beli di Tokopedia aja Pak. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu, ini saran aja. Ya. Buat latihan. Buat latihan. Beli di Tokopedia boleh, di Powtoon, bukan langsung Powtoon-nya, tapi ada rekanan edukasinya. Nanti dikasih akun Powtoon-nya, kita bayar kalau nggak salah 100 ribuan deh. 100 ribuan itu dipakai 1 tahun. Kan cukup menggiurkan ya Bapak Ibu ya. 100 ribuan sampai 200 lah kalau nggak salah, itu dipakai 1 tahun. Tapi masalahnya, ini ada logo Powtoon Edu-nya. Nggak masalah sih kalau saya. Kenapa? Karena kan for edu ya. For edu dan bisa ditutupin lah nanti terakhirnya seperti itu. Tapi kelebihannya ini bisa lebih dari 3 menit Bapak Ibu. Kalau yang benar-benar gratis itu hanya 3 menit maksimal. Tapi ini bisa dipakai lebih 3 menit dan banyak template yang bisa digunakan. Kalau yang mau for edu seperti itu. Nah, ini contoh Powtoon Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih, menurut saya ini cukup recommended sebetulnya bagi teman-teman yang mau variasi nih, tampilan-tampilan, variasi konten-konten pembelajaran, itu bisa. Nah, ini mungkin ada contoh lagi nih Bapak Ibu terkait dengan, sebentar ya. Nah, ini ada yang saya coba, sebentar. Ini masih ada waktu kita ya? Oke, masih ada 2 menit Bapak Ibu sebentar. Lagi 2 menit. Ya, sebentar. Ini ada materi. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu contoh aja. Ini video yang saya buat. Agak saya besarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Nah ini saya nggak pakai storyboard, jadi semoga tidak lupakan, diberikan kelancaran. Nah ini saya gabungkan dari video saya gabungkan dengan
Tepat sekali. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat BPS semuanya, mari sama-sama kita saksikan video konten. Saya hanya pengantar penyetoran penerimaan oleh bendahara perempuan. Lalu saya gabungkan dengan Pautun. Jadi ada penggabungan lah dari video biasa, Pautun seperti itu. Lalu terakhirnya ada saya lagi, Bapak Ibu. Untuk Pautun kok tools kartunnya bagus-bagus ya Pak ya? Ya, Pautun kalau menurut saya untuk yang sifatnya gratisan dan sifatnya berbayar hanya 100 sampai 200 ribu satu tahun, itu luar biasa Pak, bagus. Kalau menurut saya itu udah bagus. Tapi resikonya tadi Pak, ada ada logonya tadi yang Pautun Edu yang saya sampaikan. Tapi kan kalau saya rubah nih, saya tutupin, saya edit pakai Camtasia ataupun Filmora, saya edit tutup pakai BPSDM DKI. Atau nanti Bapak Ibu bisa tutup pakai logonya BPSDM NTT, ataupun ditutup pakai tulisan diklat apa. Itu bisa aja sih ditutup Bapak Ibu. Jadi tidak terlihat Pautun Edunya seperti itu. Nah ini saya coba combine Bapak Ibu, combine dengan video saya. Penerimaan oleh bendahara penguara. Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sudah, baik Bapak Ibu rekan-rekan sahabat seperti itu Pak dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini sudah banyak kesalahan. Kalau mau dibilang sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita kembangin ya. Hal-hal yang bisa kita kembangin dari konten-konten video itu banyak banget Pak Kellen dan teman-teman semua. Dan saya yakin teman-teman di BPSDM NTT ini, kalau tadi dilihat hasil karyanya dalam setengah hari itu, yang kemarin kita pelajari bersama, itu udah luar biasa. Udah luar biasa, bagus sekali. Kalau menurut saya itu nilainya 8. Untuk pemula itu 8 plus lebih. Mantap. Tinggal penghalusan, tinggal dibiasakan. Karena kalau menurut saya ini, Pak Kellen dan teman-teman, ngedit video jadi edik Pak. Jadi nagih sebetulnya Bapak Ibu. Apalagi kita dapat respon yang baik dari teman-teman yang melihat. Itu jadi kalau menurut saya jadi kayak menagih nih dalam tanda kutip, wah pengen ngedit lagi. Nah, kebetulan mungkin di sini udah ada Mbak Tika, mungkin bisa dikonfirmasi langsung. Kalau dulu saya ngedit video kan jatahnya setahun 4 ya Mbak Tika ya? Ya, tapi Mas Yudi 100 kayaknya. Salah ya? Ya, jadi kalau saya sempat sampai bikin 20-an. 20-an lebih ya? Itu untuk yang SDM aja. Mbak Tika, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ino. Mohon izin saya baru bergabung. Tadi baru selesai tes kesehatan. Saya pikir jam 9 saya bisa bergabung. Ternyata cukup lama tes kesehatannya, jadi baru bergabung sekarang. Banyak padat ya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah selesai? Karena sudah pukul 10 lewat nih. Mungkin sama Pak Lawrence. Bapak. Silakan Bapak Ibu. Jadi Mbak Tika tadi kita udah bahas sama-sama nih materi yang tugas kemarin disampaikan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali nih Mbak Tika. Bagus-bagus teman-teman dari alhamdulillah. Keren ya. Keren. Dan saya rasa kedepannya NTT nih luar biasa Mbak Tika, e-learning ini bisa luar biasa sekali. Seperti itu. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Yudi. Selamat siang. Saya juga baru bergabung kembali karena tadi memang ada keluar sebentar. Nah, Ibu Tika, selamat siang Ibu Tika. Selamat siang Pak Lawrence. Maaf saya baru bergabung Pak. Ya. Apa masih ada yang perlu disampaikan sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita? Mungkin satu aja Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari BPSDM NTT terhadap BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Ini satu kebanggaan sekali untuk kita bisa sharing knowledge terkait dengan pengembangan e-learning. Kami berharap BPSDM NTT tahun ini
bisa menyelenggarakan pelatihan e-learning, dan juga di tahun depan akan menambah lagi jumlah pelatihan e-learning. Dan insya Allah Pemprov DKI, BPSDM siap untuk mendampingi BPSDM NTT untuk bersama-sama memajukan e-learning di NTT dan juga di Pemprov DKI, seperti itu. Jadi setelah selesai dari pelatihan BIMTEK ini yang mungkin waktunya singkat ya, hanya 4 hari, dan lewat jarak jauh, mungkin ada beberapa hal yang secara teknis belum kita beri, maksudnya apa ya, masih belum jelas gitu ya, baik dari kita ataupun mungkin dari Bapak Ibu karena mungkin belum mengeksplor, jadi mungkin belum ketemu gitu ya kendala-kendalanya apa, seperti apa gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya nanti di perjalanan untuk membuat e-learning ada kesulitan, kami siap untuk membantu, mendampingi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan mungkin tetap semangat karena langkah 100 itu dimulai dari langkah awal, langkah pertama. Jadi kalau NTT mulai di tahun ini e-learning, insya Allah di tahun-tahun depan akan lebih banyak variasi diklat-diklat e-learning seperti di Pemprov DKI Jakarta. Mungkin itu aja Pak Lawrence, tetap semangat, tetap saling support gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tika atas apresiasinya. Memang betul sebagaimana diharapkan oleh Ibu Tika dan teman-teman dari BPSDM DKI Jakarta. Kami harus sadar bahwa yang dilatih atau diklat pada kesempatan ini, saya yakin belum semua memahami secara utuh. Pasti masih banyak yang kurang-kurangnya. Sehingga yang disampaikan oleh Ibu Tika bahwa ketika ada kesulitan, silakan untuk menghubungi BPSDM DKI, terutama Ibu Tika dan teman-teman, baik itu Pak Yudi maupun Pak Muji, sangat kami harapkan. Memang kerjasama ini sudah dilakukan, atau kegiatan sudah dilakukan, namun kerjasama secara faktualnya itu penandatangannya belum kita lakukan. Dalam rencana kita untuk 1-2 minggu ke depan ini kita mencoba untuk melakukan itu, sehingga kegiatan-kegiatan terkait dengan e-learning ke depan ini akan tetap kita lakukan, sehingga sumber daya yang ada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa lebih baik dari hari ke hari. Saya pikir itu saja Ibu Tika yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Tika sendiri, Pak Yudi, Pak Muji, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang dari peserta maupun kami sendiri di dalam kegiatan kediklatan ini. Itu saja, terima kasih, selamat siang, dan sebentar lagi kami akan melakukan penutupan yang dilakukan oleh Kepala Badan, tapi dilakukan secara klasikal. Kalau tidak keberatan, Ibu ikut, tidak apa-apa, tapi kalau ada kesibukan, kami pikir tidak apa-apa, karena akan kami lakukan di ruangan yang berbeda juga. Karena ini kami di ruang TUK, tempat uji kompetensi, sedangkan sebentar kami di ruangan yang lain untuk mengikuti penutupan bersama dengan Bapak Kepala Badan. Itu saja Ibu Tika, selamat siang.